Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Selamat sore. Sore. Selamat berbakti di dalam kasih Yesus. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri dan kita mulai ibadah ini. Kita puji, kita muliakan Tuhan dan kita awali dengan pujian penyembahan Roh Kudus kau hadir di sini.
pilih mereka dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami juga yakin Yesus. Dan kalau ada di sini bisa mengerti semua Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus supaya bayang Tuhan, supaya emosinya tidak dia Tuhan Yesus. Dan kebaikan Tuhan Yesus terlebih nanti yang memberikan mengenai firman Tuhan Yesus. Berkati lebih dan lebih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Terpuji doa dan doa kami dan penuh syukur pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus supaya diberkati. Amin. Kita bisa lagi dalam pujian bersama Tuhan. Sambil menunggu kita menyanyikan lagi pujian berjalan bersama. Berjalan
kasih. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih percayakan ya. 1 tahun lagi usia bagi saya. Amin. Ke 45 Om. Jadi saya harus bersemangat 45 walaupun usianya udah kepala 4 ya. Entar lagi 5 tahun lagi kepala 5, 15 tahun lagi kepala 6. Wah, jatahnya semakin sedikit ya. Enggak kurang. Ya, puji Tuhan ya Om ya. Om umur berapa? 67 ya Om. Entar lagi 70 Om. Puji Tuhan banget. Saya tidak tahu sampai ke situ apa enggak, tapi puji Tuhan sampai di titik ini saya bersyukur kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menolong saya walaupun mungkin di tengah banyak kekurangan, kelemahan dalam hidup saya, tapi penyertaan Tuhan selalu menuntun saya. Hal-hal sederhana saja Tuhan selalu tolong gitu loh. Mungkin kadang-kadang kita mau bersaksi kalau hal-hal besar, tapi kayak Rabu kemarin Tante Laing tentang kompor gas saja, itu pertolongan Tuhan loh. Kadang-kadang kita tidak melihat kesederhanaan pertolongan Tuhan, tapi belajar untuk melihat bahwa dalam hal-hal sepele Tuhan tolong saya dan saudara ya. Dalam hal kecil, dalam hal-hal yang mungkin kebetulan kali, tapi dalam Tuhan gak ada yang kebetulan saudara. Tuhan selalu atur, selalu tolong sampai titik ini. Terutama saya masih ditolong Tuhan. Bahkan tadi pagi ketika saya membuka mata saya bersyukur saya masih hidup. Bukan di alam lain ya, berarti masih ada kesempatan buat saya. Dan saya mau nyanyi, saudara. Jarang saya nyanyi, kecuali jadi WL. Orang kita tolong, siapa tahu ada jemaat yang mau ikut nyanyi ya. Lagu ini lagu favorit saya dari dulu, dari saya kuliah di Jogja. Saya kenal lagu ini dan saya selalu tersentuh kalau saya berdoa nyanyi lagu ini, betapa Tuhan itu, Tuhan saya tuh pengen kenal Tuhan. Bahkan pengenalan kita itu terbatas ya saudara. Bahkan sampai akhir hidup kita mau terus mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu, bagaimana pertolongannya, bagaimana segala kebaikan Tuhan selalu melimpah. Amin. Amin. Oke. Ini next. Mengenalmu ya. Saudara mau kenal Tuhan Yesus saudara? Terus dekat sama dia tiap hari, komunikasi sama dia tiap hari, mendekat terus. Saudara lagi kerja, saudara lagi berpergian, terus berkomunikasi. Di titik itu kita melihat, kita terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan melihat hal-halmu, ku tersanjung karena dalam hidupku itulah yang kau berikan.
Kalau kita nanti diberikan kesempatan hidup, jadilah penyembah hati. Semangat, semangat, semangat 45. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Lagu yang begitu indah. Dan kita semua bersama-sama ulang tahun kalinya. Kita lanjut lagi dengan pujian penyembahan. Jangan dengar. Persembahan. Yang
bisa dengan Tuhan yang dewasa. Semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Apakah Tuhan membalas segala kasih-Mu ya Yesus yang telah Kau perbuat dan kebaikan kami ya Bapa. Selain dengan pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Yesus pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Maka menjadi depan berbawa di hadapan Engkau ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu yang masih Engkau berikan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat diberkati oleh sebagian kebenaran daripada firman-Mu ya Bapa. Itulah ya Yesus Tuhan, Kamu menyucikan, Kamu menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Bapa. Ajarkanlah kami ya Yesus, untuk kami ya Bapa, dapat menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Ajarkan kami ya Bapa, untuk kami dapat menjadi anak yang baik bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Ajarkan ya Bapa, untuk kami dapat tetap selalu bersyukur ya Bapa, dan menjadi berkat di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapa. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sementara kami menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai beliau lebih lagi ya Bapa di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan. Berkatilah segala usaha pekerjaannya Bapa, dan kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau memberkati Yesus Tuhan, karena kami memberi mungkin dan memberi ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kalau ada tekad-tekad langit terbuka ya Bapa untuk memberkati setiap segala usaha pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, inilah kami ya Bapa, dan kami siap diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Semangat 45. Tahu semangat 45. Yang lainnya sudah lebih dari 45. Tetap semangat. Amin. Tidak kekurangan apapun, tetap setia di dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema sore hari ini pribadi yang setia. Ya, banyak orang setia itu sifat manusia, ada di dalam setiap kita manusia, nggak ada yang kecuali. Setia itu adalah dasar dari sifat manusia, dan lebih cenderung anak-anak. Ya, anak-anak itu setia, walaupun seperti apapun ya kejadian mereka. Kayak saya ambil contoh Isa dan Moses. Ya, mereka itu tetap, walaupun berantem, mereka akan tetap setia. Mereka akan tetap, kalau lama nggak ketemu aja, nggak ketemu, kemarin baru ketemu, hari ini nggak ketemu, ribut. Oh nggak ketemu ya, Excel belum ketemu sama Excel, belum ketemu sama Moses ya. Kalau Excel saya ajak, yaudah jalan-jalan ke Moses, ayo semangat banget. Ya, nah itu dasar sifat manusia setia itu cenderung di anak-anak. Berantem pertama, nanti sore itu udah akur lagi. Nah, begitupun nanti sudah beranjak dewasa, remaja, dewasa, orang tua. Sifat itu akan naik atau turun itu tergantung pribadinya. Ya, di dalam dunia ini kesetiaan itu perlu. Setia itu perlu, ya, terutama setia kepada Tuhan. Itu nomor satu. Ya, walaupun yang sudah menikah ya, kayak Florence sama Tasya kan belum. Walaupun yang sudah menikah ya, sudah ikat janji di depan pendeta, di depan Bapak Gembala, di depan hamba Tuhan di gereja, mereka akan setia sampai mati.
Ya, jangan bareng-bareng artinya. Harusnya setia sampai apa? Sampai mati satu-satu. Biar yang satunya ngubur, biar satunya ngurusin ya. Jangan bareng-bareng ya. Ya. Walaupun itu janji suami istri ya, setia sampai mati. Ya. Tapi ada juga yang setia kepada dalam pekerjaan, ya, dalam perusahaannya, orang-orang yang di dunia pekerjaan, dia setia, dia loyal dengan pekerjaannya, dia tidak menghitung tenaga. Ya. Ada juga yang setia dalam pelayanan. Ya. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan sih juga memang tugasnya, pekerjaannya, pendeta-pendeta, saya bilang pendeta-pendeta itu memang tugasnya. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan yang dipanggil sebagai hamba-hamba Tuhan, yang mereka datang untuk melayani, untuk belajar melayani, untuk belajar ya menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ya mungkin Ibu Gembala sudah memposting atau membagikan di grup bahwa melayani itu tidak sekedar melayani. Yang pemain musik harus belajar bermain musik, yang mereka harus belajar bagaimana kode-kode, harus belajar bagaimana suara rendah, suara tinggi. Bukan asal dalam arti saya nggak bisa nyanyi jadi nggak mau melayani. Tidak, kita harus belajar. Ya, karena Tuhan juga mau menghadapi seperti itu. Kita diberi hikmat untuk belajar. Seperti Moses dan Excel, ada tahapnya untuk belajar. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak pun belajar. Saya nggak bisa nyanyi lah. Semua ciptaan Tuhan itu diberi nada loh. Nggak ada yang diberi nada. Ya, bapak ibu tepuk tangan aja ada nadanya, benar nggak? Ya kan, melangkah pun ada nadanya. Tetak, tetuk, tetak, ada yang tak, 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 ada yang begitu. Jalan nggak ada tak, 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 ada yang maaf kata ya. Semua diberi nada. Berarti suara kita juga ada nadanya. Nyanyilah seperti yang sepantasnya. Dengerin dulu kasetnya seperti apa, ya. Nah itu setia dalam melayani Tuhan, berkorban. Setia itu biasanya terpaut dengan namanya janji. Ya, setia itu terpaut dengan namanya janji, dan dia memegang teguh dengan prinsipnya, dengan janjinya. Ya. Tetapi kesetiaan manusia itu terbatas. Karena dimakan waktu, karena dimakan kondisi, kesetiaan itu akan luntur, kesetiaan itu akan menghilang, ya. Karena merasa janjinya itu tidak ditepati. Namanya janji itu saling menepati, saling memberi, ya. Tetapi ada satu pribadi, ya, yang setia sampai selama-lamanya. Dari awal sampai akhir kehidupan kita, bahkan sampai nanti kehidupan kita yang dijanjikan, dia tetap ada bersama kita. Ya, orang Kristen tahu pribadi ini. Ya, dia hadir dari waktu Tuhan Yesus. Sebenarnya sebelum Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia sudah ada. Di perjanjian lama sudah ada. Di perjanjian baru ditekankan lagi. Setelah kematian Tuhan Yesus, pribadi inilah yang berperan di dalam dunia orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen pasti tahu pribadi ini apa? Pribadi ini apa? Roh Kudus. Ya. Saya ngasih lagu tema ini, iklan ini lebih cepat Tante Nok masih lagu, ya, tidak janjian sama Tante Nok. Dan apa yang saya sampaikan dengan apa yang Tante Nok nyanyikan dalam ibadah sore hari ini sama, tentang Roh Kudus. Ya. Kita mungkin ya sering mendengar itu namanya Roh Kudus.
tahu itu Roh Kudus. Tapi apakah kita ini merasakan itu namanya Roh Kudus? Apakah kita ini mengerti lebih dalam tentang namanya Roh Kudus? Di gereja Pantekosta itu menekankan yang namanya pribadi Roh Kudus. Ya, mungkin gereja lain ada yang nggak menekankan. Tapi Roh Kudus ini sangat penting di dalam kehidupan kita umat-umat percaya. Karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Ini adalah kesatuan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan tugasnya yaitu menolong umat manusia, menolong orang-orang yang percaya, menuntun hati kita untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah mati, ya, dia dibangkitkan dan dia naik ke surga. Dia secara fisik, secara manusia 100% sudah tidak ada di bumi ini. Ya. Bagaimana untuk orang-orang seluruh dunia ini untuk mengenal Yesus? Tanpa pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya rasul-rasul tidak akan sampai menyampaikan itu namanya tentang Yesus sebagai juru selamat. Tapi Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Mereka setia sampai mati, ya, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan keselamatan, ya, ke seluruh dunia, supaya banyak orang-orang mengenal Roh Kudus. Kita belajar tentang Roh Kudus pada malam hari ini. Mungkin sudah sering kita dengarkan, tapi saya ingin memberikan pembaharuan, penyegaran kembali di dalam kita, pengertian kita tentang Roh Kudus. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, di akhir-akhir hidup kita. Ya, kita tidak tahu. Saya bilang di akhir karena kita tidak tahu kapan kita pulang ke surga, kapan kita kembali kepada Bapa. Saya menganggap hari ini mungkin hari terakhir saya. Besok saya belum tahu, tetapi waktu saya bangun tidur, saya mengucap syukur, Tuhan, saya masih diberi nafas kehidupan. Tuhan, terima kasih saya masih bisa bangun. Bahkan terima kasih Tuhan, saya bisa beraktivitas. Ya, di akhir-akhir kehidupan kita ini, sepanjang kehidupan kita ini, kita butuh namanya Roh Kudus, pribadi yang selalu setia. Nah, kalau kita hanya sekedar tahu, sekedar informasi, kita tidak akan tahu apa-apa, tidak akan mengerti, tidak akan merasakan itu. Pribadi yang setia itu tidak akan merasakan. Karena sekedar tahu itu hanya barang yang kelihatan seperti ini. Oh, saya tahu pohon ini. Tapi saya tidak bisa merasakan namanya pohon ini seperti apa, pohon ini dibentuknya seperti apa, dibuatnya seperti apa. Roh Kudus adalah sesuatu roh, ya, yang dihubungkan, berkomunikasi dengan roh. Kita juga punya roh dari tarikan, roh tasya, tarikan, ya. Itu kita berhubungan dengan Roh Kudus, ya. Kita akan belajar ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, janji Tuhan digenapi, yaitu pemberian Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus menggenapi apa yang Dia katakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Ya, ini janji Tuhan tentang Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntut iman, supaya kita tidak goyang, kita tidak gampang jatuh. Ya, saya bacakan Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan, ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ya, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ayat ke-5. Ya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini ayat ini di kisah ini
Tuhan Yesus sedang berkata-kata dengan muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan dia menggenapi, dia akan memberikan yang namanya penolong. Dia menggenapi yang namanya memberikan itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu turun memenuhi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, bukan hanya rasul-rasul saja yang menerima Roh Kudus, tapi kita semua. Ya, kita semua itu diberikan Roh Kudus buat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Dan Roh Kudus itu saya yakin dan percaya ada di dalam hidup kita, ada di dalam kehidupan kita. Karena itu sudah diberikan, bukan dinantikan lagi, bukan diminta lagi, sudah diberikan bagi orang yang percaya. Jadi tinggal bagaimana kita mengeluarkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan Roh Kudus itu dengan kehidupan kita. Terkadang manusia itu hanya memakai logika kita, memakai tenaga kita. Oh Tuhan ini gimana? Oh Tuhan, saya harus gimana? Saya gimana? Ya, kalau pakai gini pasti jadi deh Tuhan. Terkadang buat pikiran-pikiran kita itu yang menjauhkan kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau kehidupan kita tidak hidup di dalam naungan Tuhan. Ya, kita hanya berkutik dengan aktivitas kita, bisnis kita, kegiatan kita. Kita tidak mengambil bagian dengan Tuhan Yesus. Setiap pagi luangkan waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, pakailah waktu sebisa mungkin lebih pagi, jam 2, jam 3. Ya, kadang saya berlomba-lomba dengan tetangga sebelah. Ya, dia lagi menaikkan ucapan syukur, saya pun ikut menaikkan ucapan syukur. Saya mengundang yang namanya Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Saya memanggil dia, membangkitkan dia, membangkitkan dia supaya dia tetap kuat. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Percaya Bapak Ibu? Amin. Amin Om? Amin. Yakin Om? Roh Kudus yang selalu menolong Om? Bukan orang lain, bukan manusia. Amin. Karena Roh Kudus itu identik dengan iman. Dia yang menuntun kita kepada iman itu. Ayat yang ke-17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia karena Roh Kudus itu bertentangan dengan dunia ini. Buah-buah roh yang ada di dalam Alkitab itu bertentangan dengan apa yang ada di dunia ini. Ya, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia ini tidak mau mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaan orang-orang Kristen mulai, ya, bahkan tadi apa kemarin saya lihat di Facebook ada gereja namanya apa tuh di negeri Paman Sam, gerejanya yang datang sudah ribuan. Gerejanya itu sehabis pujian ada banyak acara yang mereka kerjakan, ada acara yang apa yang mereka lakukan. Yang saya terakhir itu Bible Alkitab buat mainan bola. Kalau di sini kan bolanya sepak bola, kalau mereka kan bolanya yang dilempar gitu. Alkitab tertulis Bible, Bible di sini. Kalau itu bola di sana itu mulainya dari awal ditendang dulu, tuh. Dan itu ada pendetanya di situ. Nah, hebatnya sekarang, dan itu banyak jemaatnya Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar tidak mengenal Roh Kudus, kita akan salah dalam jalan. Ya, Roh itu adalah Roh kebenaran. Ya, memang kita tidak mendewikan Alkitab, tidak. Ya, tapi kita itu mengimani, mengamini yang ada di dalam Alkitab. Dan kadang
Saya memang kalau zaman dulu itu Alkitab itu nggak ada yang namanya bersih. Yang setahu saya, semua dicoret-coret, semua ditandai, semua ditulis, ada ayat yang bagus ditulis di belakangnya. Saya pun berlaku begitu. Ya, karena kita tidak mendewakan namanya itu, tapi kita menghormati itu adalah kitab suci dan isinya yang diutamakan, yang di dalamnya itu yang harus kita gali terus. Tapi sebisa mungkin memang sebagus mungkin Alkitab itu rapi. Kalau mau mencatat, kita punya buku sendiri ya. Saya lihat guru besar saya itu almarhum Yoyo Awan Datu, Alkitabnya itu yang generasi keberapa, yang ada ejaan lama, ada ejaan baru, ya itu tebal sekali. Tapi memang masih rapi dan dia itu nggak ada apa sih namanya tandanya. Alkitab tahu kan? Ada tandanya kan? Tanda Kisah Para Rasul, Matius itu mat, gitu kan? Yohanes ini nggak ada. Tapi waktu dia buka, dia langsung tahu dia harus buka di mana. Walaupun Alkitab itu masih terlihat rapi. Dan itu selalu dibawa oleh namanya asistennya ya, yang di SAC itu dengan masih rapi ditaruh di meja belajar itu di depan kami. Tersusun rapi di sini buku, dan yang terakhir sama saya masih sudah mulai pakai set ya, sudah mulai pakai alat bantu. Tapi dia tetap buka Alkitabnya. Ya, kembali kepada ayat ini ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus mengenal Roh Kudus itu. Ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Tinggal bagaimana kita berkomunikasi dengan Roh Kudus itu. Terkadang itu yang saya bilang, karena ada masalah, sakit penyakit, problema keluarga, problema keuangan, kita terkadang melupakan yang namanya pribadi yang setia itu. Kita terkadang malah lebih sering curhat ke orang lain, ke manusia. Tidak salah, boleh curhat, terutama curhatlah orang yang seiman, yang benar-benar imannya kuat, terutama kepada Bapak Ibu Gembala. Ya, curhatlah masalah, apalagi masalah tentang rohani. Kalau curhatnya kepada orang-orang yang ada teman main saja, rasanya nanti lain. Ya, belinya pisang, ya dengarnya pisang, ceritanya pisang, nanti balik lagi kolak. Ya, yang kedua, ya yang pertama tadi, Tuhan menepati janjinya. Ya, sudah memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Pribadi yang setia itu ada di dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus itu berkuasa. Amin. 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 Percaya Roh Kudus berkuasa. Amin. Katakan, Roh Kudus berkuasa. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Jangan kau lupa, benar. Yos itu ya, kis. Abang kau saya kembar, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kita, kita punya kuasa. Jangan takut. Iya, audiensi gampang ngomongnya. Saya tahu, saya juga punya masalah yang Bapak Ibu nggak tahu. Bahkan istri saya pun nggak tahu. Yang tahu hanya saya dengan Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, bersaksilah di dalam rumah kita sendiri. Bersaksilah di tetangga kita, di sekolah kita, di tempat kerja kita, di komunitas kita. Ya, kalau orang Batak itu ada arisan. Ya, kita
jadi saksi di tengah-tengah arisan itu. Ya, lama-lama di desa kita, lama-lama se-Aulis kita menjadi saksi. Ya. Kisah 2 ayat 11. Ke 10 aja, ke 10. Ke 10 dulu, nanti baru ke 11. Pergia 9, naik lagi ini. Nah, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Pergia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waktu pencurahan Roh Kudus, murid-murid itu diberikan namanya bahasa lidah. Ya, bahasa roh itu petanda ya, petanda kita memiliki bahasa memiliki Roh Kudus itu. Roh Kudus itu berkomunikasi dengan kita. Ya, kita berbahasa dengan bahasa asing. Orang-orang yang tidak tahu bahasa mereka, tetapi mereka jadi tahu apa yang dikatakan oleh Rasul mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sebagai penolong, tetapi Roh Kudus juga memberikan hikmat. Ya, kita bersaksi bukan sekedar Loren, kamu jadi orang Kristen, ikut saya. Enggak seperti itu. Bisa dipencak-pencak kalau kita beda aliran. Ya, jadilah saksi waktu kita naik becak. Nah, ke stasiun Pira 10.000. Yakin 10.000? Yakin. Ya wis, numpak 10.000. Om, dari pagi belum dapat tarikan sama sekali. Ya, sampailah di stasiun Om Tarigan. Yang dikeluarkan berapa? 15.000. Dan itu apa? Didengar sampai saya gede. Orangnya itu cerita, papi kamu nggak ada tawar-menawar, malah ditambahi. Kalau nggak ditambahi, kadang dikasih minum. Mau minum nggak? Ngopi nggak? Apa makan dulu yuk? Amin. Ya. Memang seperti itu. Bersaksi itu tidak harus, Tuhan Yesus itu baik loh. Dia juru selamat besar. Saya ingin menceritakan kesaksian adik ipar saya. Ya. Puji Tuhan, dia diberkati. Kemarin kami diundang ke sana untuk mendoakan rumah dan tokonya. Dan waktu pembangunan toko itu, ternyata membangun toko 2 tingkat itu nggak sembarangan. Walaupun sudah ada, dia sudah melakukan prosedurnya melalui dari pembangunan sesuai sertifikat. IMB itu udah nggak ada ternyata loh. Diganti namanya PGGI apa ya. Itu masih proses. Jadi adik ipar saya itu tidak bisa ngurus IMB karena masih ke proses itu. Sedangkan dia kan memang harus membangun, ya. Jadi dia ya tetap membangun, sedangkan proses pembuatan IMB itu tidak ada. Dan berjalanlah waktu, mulailah dia didatangkan oleh orang-orang preman, mulailah datang orang-orang ormas, mulailah bahkan sampai lurahnya datang. Dengan alasan, wah ini melebihi batas, dengan macam-macam alasan, ada izin membangunnya enggak.
Tetap dia jelaskan apa yang dia tahu, yang dia mengerti, dia jelaskan. Dia hadapi mereka itu semua, ya, sampai-sampai dia dipanggil ke lurahan, kumpul. Bayangin, orang satu diroyok itu kalau nggak salah ada 20-an. Tetapi dia pintar, ya. Adik ipar saya ini menghubungi namanya polisi, ya, Babinsa dan Babinnas, ya, kalau polisi dan TNI. Suruh ikut campur. Jadi bukan hanya tentang perangkat desa saja, bukan hanya preman-premannya itu saja yang di sekitar situ, ya. Kumpullah semua di desa. Pagi-pagi sebelum berkumpul dia berdoa, dia cerita kepada kami sampai diulang, ya, karena 2 versi. Ceritanya pertama sama saya, pas kumpul bareng sama semua, cerita lagi. Jadi saya apa? Nah, sampailah pagi hari dia mau bertemu, toko tetap buka kata dia. Istrinya tetap di rumah, istrinya udah deg-degan, udah nih berdoa. Tuhan, ya, berikan saya hikmat, berikan hati-hati mereka takut akan Engkau, supaya mereka gentar apa yang saya katakan. Dan dia cerita ngomongnya apa? Kalau di Alkitab kan ngomongnya domba, ya, di tengah-tengah serigala. Saya nggak mau Tuhan, tapi saya mau menjadi serigala di tengah-tengah dombanya. Jadi dia balik, dia yang mau jadi serigalanya, memangsa mereka-mereka yang tidak benar. Ya benar, sampailah dia di desa. Wah, mereka udah yang protes-protes itu cerita, wah gini. Pokoknya mau sudah menekan adik ipar saya. Diberilah kesempatan dia. Yaitu yang dia jelaskan semua. Saya sesuai dengan apa yang saya bangun. Kalau ada yang salah, mohon dijelaskan. Ini sertifikat saya. Ya. Ini semuanya. Kalau masalah izin IMB itu tidak ada, Bapak Ibu. Tahu nggak? Begini coba ngomong semua orang ini, karena nggak tahu. Memang itu lagi proses pemerintah Jokowi menghilangkan IMB diganti dengan namanya apalah PGI. Jadi semuanya itu nanti digital, ya. Jadi ketahuan semua. Nah, udahlah dia ngobrol, just dijelasin semua. Sampai-sampai yang tadinya lemah sudah mulai kebukalah yang namanya polisi dan TNI. Oh ya, ini Bapak ini nggak salah, Bapak ini benar. Semua disusun, tapi kan ini jalannya itu kan sebenarnya saya lihat memang masalah jalannya masuk ke dalam itunya. Tapi memang sesuai sertifikat. Jadi sudah dibikin fondasi, minta dibongkar, ya sudah. Adik ipar saya bilang, ya udah, saya akan geser. Tetapi fondasi itu boleh sok bongkar sendiri. Silakan, ya, saya terima. Ternyata sampai detik ini tidak ada yang mau bongkar, ya, fondasi itu. Dan kubunya langsung baik. Ya, tetapi di akhir pembicaraan waktu salaman semua udah oke. Apa yang dilakukan adik saya? Terima kasih ya Pak, amplopin. Ya, tidak hanya dalam apa yang saya dapat itu tidak uang dulu dia, tapi dia mau kasih dulu namanya gertakan. Karena dia pikir saya diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Saya tidak takut dengan ancaman apapun juga. Roh Kudus itu tidak hanya sebagai penolong, tapi memberikan kita hikmat apa yang harus kita kerjakan. Sampai detik ini, kubunya yang di situ kalau ketemu adik ipar saya, oh kawan, selamat pagi, gimana kabarnya? Coba, nggak tahu dia hanya ngasih amplop, kalau bisa nominalnya 5 digit lah. Ya, nggak lebih dari itu. Depannya 1. Ya berarti nggak seberapa. Tetapi semuanya jadi baik karena dia menganggap bahwa dia butuh Roh Kudus. Karena Tuhan ada di tengah-tengah hidupnya. Saya mengambil kesaksian ini karena ada contoh di dalam pihak kedua di mana Roh Kudus itu
kuasa. Amin. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya. Nah, dalam kesaksian itu, ya, yang ketiga, dalam kesaksian itu tidak semua orang, ya, dalam kita bersaksi ia menerima. Kita bersaksi di rumah, misalnya ini misalnya siapa, Aca, saya lagi malas ke gereja misalnya gitu. Nah, Aca yang bilang, "Pi, ke gereja deh, ayo." Tapi ini gimana sih? Aca udah rajin ke gereja, Aca sudah benar-benar nih melayani, papinya malah nggak mau. Kamu sok suci, sok kudus. Nah, nggak sedikit banyak orang mencibir. Kita misalnya ngajak jemaat di sini yang sudah lama, misalnya sudah lama tidak beribadah, ayo tante ibadah, apa sih masalahnya? Wis, gak usah mikirin kita, dewek-dewek baik, kita pengen mandi. Kita bersaksi itu tidak hanya diterima langsung, tetapi ada juga penolakan yang akan kita terima. Ya, itu bukan hanya di luar, tapi di dalam kita yang dimana kita bersaksi itu di dalam rumah kita, sesama kita seiman, saudara seiman. Terkadang masih aja ada penolakan, tetapi Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 13. Ayat terakhir. Nah, ini salah satu contohnya. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, para murid-murid yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa-bahasa orang lain, orang asing, dianggap bahwa mereka adalah pemabuk. Sedangkan mana ada zaman dahulu mabuk itu pagi-pagi, tidak ada. Di zaman dahulu itu tidak ada, di zaman murid-murid itu karena orang itu sudah tidak terima apa yang disampaikan oleh murid-murid. Tetapi Roh Kudus tetap menguatkan kita untuk kita tetap menjadi saksi, karena ada pribadi yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita mengucap syukur karena kehadirannya di dalam kehidupan kita, dan kita mengenal Dia yang namanya Roh Kudus. Kita harus berterima kasih karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya kepada yang lain, kita tidak akan mengenal namanya Roh Kudus. Ya, kita dibimbing, kita dituntun iman kita untuk semakin kuat, ya, memenuhi panggilan kita menjadi saksi, malah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, maukah kita setia kepada Tuhan? Amin. Amin. Karena Dia sudah setia sampai akhir hayatnya, sampai kematiannya. Dia bangkit, bahkan Dia sudah meninggalkan kita ke surga. Dia tetap menyertai kita dengan Roh Kudus. Amin. Saya undang pemain musik dan singer. Kita akan masuk dalam pujian kita. Kita bangkit berdiri.
Tuhan, di mana kami harus melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini, pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Kuat kekuatan, kesehatan melipat atas hidupnya. Bahkan Kau memberikan juga yang terbaik dalam hidupnya. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mami Jen Tuhan yang berulang tahun hari ini tepat 45 tahun. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Bahkan menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau ya Tuhan hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir maupun yang di rumah Tuhan. Mereka boleh rasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan pulang Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus memberkati semua yang percaya. Amin.